Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari atau sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan kajian dengan membaca buku Tanbihatun Takhtassu bil Mu'minat. Beberapa hukum yang khusus bagi wanita, karya Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang beberapa cara berhias yang dilarang, dandan yang dilarang bagi wanita. Kita masih berada di poin tentang di antara larangan dalam berhias adalah al-wasilah wal mustausilah. Bahkan di sini ada bentuk laknat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah, wanita yang tukang menyambung rambut, wal mustausilah, dan konsumen yang disambung rambutnya. Al-wasilah, yang dimaksud dengan wasilah adalah allati tasilu sya'raha bi sya'ri ghairiha, orang yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Orang yang menyambung rambut dengan rambut orang lain. Wal mustausilah, dan yang minta disambung rambut artinya adalah allati yu'malu bihadzalik, konsumennya. Kenapa? Lima fi dzalika minat tazwir, karena di situ ada unsur mengelabui, sehingga rambutnya tidak sepanjang ini, rambutnya tidak selebat ini, tapi dikasihlah rambut-rambut tambahan. Wa minal waslil muharram, dan di antara bentuk menyambung rambut yang haram adalah lubsul barukah, memakai barukah, al-ma'ruf fi hadzal zaman, yang terkenal di zaman sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan barukah? Boleh kita sebut wig. Coba kita tulis al-barukah. Nah, seperti ini gambar al-barukah. Apa ini namanya? Ini adalah wig ya. Ya, seperti ini al-barukah. Ini patung. Baik. Jadi Nabi beliau menyebutkan bahwa di antara bentuk menyambung rambut yang dilarang adalah memakai al-barukah. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Anna Muawiyah radhiyallahu anhu khataba lamma qadima al-Madinata wa akhraja kabbatan min sya'rin. Bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkhutbah ketika beliau masuk kota Madinah. Dan Muawiyah, beliau pusat pemerintahannya di Syam. Sehingga pada waktu beliau radhiyallahu anhu memasuki kota Madinah, beliau mengeluarkan kabbatan min sya'rin atau qassatan min sya'rin, segenggam rambut. Faqala, lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya, ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadza. Mengapa wanita di tempat ini mereka memasang di rambut mereka, di kepala mereka mithla hadza, rambut palsu seperti ini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura. Tidak ada seorang pun wanita yang dia menjadikan rambut yang bukan rambutnya illa kana zuran, kecuali itu merupakan bentuk penipuan, bentuk pengelabuan.
sehingga seolah-olah rambutnya tebal padahal rambutnya tidak tebal. Rambutnya lebat padahal tidak lebat. Rambutnya panjang padahal tidak panjang. Wal barukah, di sini ada catatan, sya'run sina'iyun yushbihu sya'ra ra'si wa fi lubsiha tazwirun. Barukah adalah rambut buatan, rambut sintetis seperti rambut manusia, dan memakainya termasuk di antara bentuk tazwir, di antara bentuk penipuan. Baik. Kemudian wa yahrumu 'alal mar'atil muslimah, dan haram bagi wanita muslimah, izalatu sya'ril hajibin au izalatu ba'dihi bi ayyi wasilatin minal halqi awil qassi aw isti'malil madatil muzilati lahu aw li ba'dihi. Di antara yang haram bagi wanita adalah menghilangkan alis atau sebagian alis dengan cara apapun, baik dicukur atau dipangkas, tidak sampai gundul, atau menggunakan benda kimia apapun yang bisa menghilangkan alis atau sebagian alis. Sehingga insya-Allah ya, alisnya kurang rapi, terus dicukur bagian sini dicukur, bagian sini dicukur. Setelah itu dikasih dikasih tinta alis ya. Jadi setelah dicukur dikasih tinta alis. Li'anna hadza minan namas alladzi la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'latihi. Karena praktek ini termasuk di antara bentuk an-namas. An-namas adalah mencabut bulu di wajah selain kumis yang diizinkan, yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan semacam ini. Faqad la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Wan namisatu allati tuzilu sya'ra hajibiha au ba'dahu lizina fi za'miha wal mutanammisah allati yuf'alu biha dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tukang cukur alis atau mencabut bulu alis atau konsumennya. Lizinati fi za'miha, untuk ya, kecantikan menurut dia. Dan seperti ini tidak boleh. Maka alis jangan diubah-ubah ya. Sehingga alis jangan ditambahi dengan alis, bulu-bulu alis tambahan. Alis juga tidak boleh dicukur, karena ini termasuk di antara bentuk an-nams, dan an-nams adalah mencabut bulu yang ada di muka. Baik. Wa hadza min taghyiri khalqillah allati ta'ahhada asy-syaitanu ay ya'mura bihi bani Adam. Dan ini termasuk di antara mengubah ciptaan Allah di mana setan berjanji akan mengganggu Bani Adam, akan menggoda Bani Adam untuk melakukan itu. Ini salah satu di antara isi dari sumpah setan. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan menggoda mereka sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Dan Allah murka ketika hambanya mengubah-ubah ciptaannya. Misalnya wajah yang seperti ini terus dibuat operasi plastik. Lalu yang awalnya hitam gelap sekarang jadi terang misalnya. Atau yang awalnya wajahnya hidungnya tidak mancung terus dioperasi plastik jadi mancung. Matanya seperti apa dibuat operasi plastik berubah menjadi sesuatu tertentu. Itu termasuk di antara mengubah ciptaan Allah yang dilarang dalam syariat kita. Disebutkan dalam sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat tukang tato dan wanita yang ditato, an-namisat wal mutanammisat, wanita yang mencabut bulu di muka atau konsumennya, wal mutafallijat, dan wanita yang mengikir giginya. Giginya dikikir. Dikikir gimana, Pak? Jadi yang awalnya rapat itu dikikir sehingga kelihatan renggang-renggang. Dan budaya orang Arab di masa silam
Ketika gigi itu kelihatan renggang, berarti tanda masih muda. Lil husni, untuk kecantikan. Al-mughayyirat khalqallah, yang mereka mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Thumma qal, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi Azza wa Jalla. Kenapa aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara dalam kitabullah Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Baik. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selanjutnya, dan banyak sekali hal-hal yang berbahaya semacam ini disebut oleh penulis al-afah al-khatirah, pelanggaran yang berbahaya. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengalami pelanggaran berbahaya semacam ini. Allati hiya kabiratun min kabairidz dzunub, yang itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Sehingga urusan kecantikan tapi melakukan pelanggaran yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katsirun minan nisa'il yaum, banyak di antara wanita hari ini. Hatta asbahan namas ka'annahu minad daruriyatil yaumiyah. Bahkan sampai yang namanya nyukur alis, merapikan alis, itu seperti ad-daruriyat al-yaumiyah, kebutuhan dasar sehari-hari. Jadi kalau enggak gitu, enggak pede. Kalau enggak kayak gitu, kurang cakep kamu. Bahkan ada sebagian orang yang kadang merasa ketinggalan tren kalau enggak ikuti tren seperti itu. Wala yajuzu an tuti'a zawjaha idza amaraha bidzalika li'annahu ma'siyatun, dan istri tidak boleh untuk mentaati suaminya jika suaminya menyuruh hal semacam ini, karena ini termasuk di antara bentuk maksiat. Dan kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk untuk perbuatan yang isinya adalah maksiat kepada Khalik. Selanjutnya, poin ketiga, wa yahrumu 'alal mar'atil muslimah, dan haram bagi wanita muslimah tafliju asnaniha, untuk mengikir giginya. Bukan membersihkan plak ya, bukan membersihkan karang gigi. Kalau membersihkan karang gigi tidak masalah, tapi kalau giginya dikikir sehingga jadi renggang-renggang, ini tidak boleh. Bi an tubarridaha bil mubarrid hatta tahdutsa bainaha farjan yasiratan raghbatan fit tahsin. Dengan dikikir gigi itu sampai ada farjan yasira, ada celah tipis, raghbatan fit tahsin, sehingga dia berharap itu akan bisa lebih cantik. Kemudian beliau mengatakan, amma idza kanatil asnanu fiha tashwih. Tapi kalau giginya itu gigi berantakan, ada yang maju, ada yang mundur. Wa tahtaju ila amaliyati ta'dilin, dan butuh untuk dirapikan. Li izalati hadza tashwih, dalam rangka menghilangkan cacat ini. Au fiha tasawwusun wahtajat ila islahiha, atau giginya enggak normal dan butuh untuk diperbaiki. Min ajli izalati dzalika fala ba'sa, dalam rangka untuk menghilangkan kondisi tidak normal tadi, maka hukumnya boleh. Ya, misalnya gingsul atau gigi tumpuk, atau gigi ada yang enggak rapi, enggak rata, ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit. Boleh menggunakan alat ya seperti behel gigi dalam rangka untuk merapikannya. Karena status perbuatan ini adalah mengobati, bukan untuk menambah keindahan. Li'anna hadza min babil ilaj, karena ini statusnya pengobatan. Wa izalatut tashwih wa yakunu dzalika ala yadi tabibatin mukhtassa, dan dalam rangka menghilangkan cacat, dan ini dilakukan oleh
seorang tabibah yang ahli di bidangnya. Baik. Selanjutnya, wa yahrumu 'alal mar'ah 'amalul washmi fi jismiha. Dan haram bagi wanita untuk membuat tato di badannya. Karena Nabi SAW melaknat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Siapakah al-washimah? Al-washimah adalah allati tughrizul yad awil wajh bil ibr thumma tahshu dhalikal makan bil kuhl awil midad. Al-washimah tukang tato, di mana dulu model tato masa silam itu ditusuk jarum. Jadi kulitnya ditusuk jarum, ya, dengan sangat rapi dan rapat. Setelah itu dikasih tinta, sehingga tinta tadi masuk ke bawah permukaan kulit. Masya Allah. Orang dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin nggak kayak gitu. Teknologi tato lebih bervariasi dan lebih canggih, sehingga tangan banyak sekali full tato. Sempat jadi tren. Padahal tren ini tren dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal mustaushimah, wanita yang ditato berarti korbannya atau konsumennya. Wa hadza amalun muharramun wa kabiratun min kabairidz dzunub. Dan ini praktek yang haram, termasuk di antara dosa besar. Bahkan banyak sekali yang wanita itu mulai ngikuti tren seperti ini, ikut-ikutan. Kalau dulu kan laki-laki yang bertato, sekarang perempuan hampir banyak sekali yang bertato. Kakinya ditato, tangannya ditato. Karena Nabi SAW melarang praktek semacam ini, bahkan beliau melaknat perbuatannya. Wal-la'nu la yakunu illa ala kabiratin minal kabair. Sementara laknat itu hanya berlaku untuk dosa besar. Selanjutnya, hukmul khidab lin nisa wa sibghi sy'r. Hukum memakai celak dan memakai semir rambut. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kita akan matangkan dulu berkaitan dengan beberapa dandanan yang dilarang dalam hadis tadi. Berhias yang dilarang. Berhias yang dilarang di antara kaidahnya adalah berhias yang mengubah ciptaan Allah. Yang mengubah ciptaan Allah. Kriteria mengubah ciptaan Allah itu bagaimana? Kriterianya adalah kondisi normal, lalu dilakukan treatment tertentu, kemudian terjadilah perubahan yang sifatnya permanen. Kondisi normal lalu dipaksakan dengan tindakan tertentu, lalu berubah permanen. Jadi misalnya hidungnya dibuat mancung, dan itu permanen. Apalagi misalnya matanya dibuat apa? Matanya dibuat apa kalau mata? Dibuat begini, dan itu permanen. Atau wajahnya dibuat jadi putih, permanen. Nah, seperti itu masuk kategori mengubah kondisi normal lalu dipaksakan dengan tindakan tertentu sehingga berubah secara permanen. Sehingga awalnya nggak ada luka di situ, nggak ada luka, nggak ada yang cacat, tapi dia ingin ngubah. Ini normal, sejak lahirnya seperti ini, normal, tapi diubah. Nah, perubahan seperti itu masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Dan mengubah ciptaan Allah tadi sudah kita sebutkan bahwa itu bagian dari godaan setan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fala yubattikunna, di surat An-Nisa ayat 119.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang setan di ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha. Tidak ada yang mereka panggil selain Allah kecuali makhluk yang katanya jenis kelamin wanita. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan hakikatnya yang mereka panggil ketika berdoa adalah setan yang nakal. La'anahullah. Allah melaknatnya. Wa qala, dan setan mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil jatah untuk menyesatkan hamba-hambamu. Ya Allah. Jadi karena setan itu divonis tidak akan diampuni oleh Allah, maka dia bersumpah akan mengajak siapapun untuk melakukan perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian lihat, sumpahnya itu dia menyebutkan beberapa poin. Wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka itu terbuai dengan cita-cita. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am, aku akan perintahkan mereka, aku goda mereka untuk membelah adhanal an'am, telinganya binatang ternak. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan perintahkan mereka sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, bagian ini ada kalimat bahwa bagian dari godaan setan yang terbesar adalah mengubah ciptaan Allah. Di sini ditulis larangan ini ada di surat An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-119. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah berhias yang dilaknat oleh Nabi SAW. Berhias yang dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi ada yang mansus, yang dinyatakan dalam nas, dalam teks, dalam hadis Nabi SAW. Apa saja itu? Yang pertama adalah tato. Dan ini dosa besar, baik yang mentato maupun yang ditato. Yang kedua, nyambung rambut. Nyambung rambut. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga mencabut bulu di wajah. Mencabut bulu wajah. Salah satunya adalah alis. Sehingga alisnya dikerik, dicabut, mencabut, atau mungkin saya tulis gini aja, mengerik bulu alis. Yang D, yang keempat, mengikir gigi agar renggang, sehingga kelihatan lebih mudah. Dan ini semuanya dilakukan demi kecantikan. Artinya tujuannya untuk kecantikan, bukan untuk pengobatan. Demi kecantikan itu artinya bukan untuk pengobatan. Baik. Nah, dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tindakan medis terhadap fisik untuk pengobatan hukumnya boleh. Lalu batasnya apa yang untuk pengobatan itu? Batasnya adalah kondisi tidak normal atau cacat atau sakit atau kecelakaan. Nah,
Kondisi tidak normal itu bisa meliputi cacat, sakit, atau kecelakaan. Nah, ketika dia mengalami kondisi tidak normal, terus dinormalkan. Ini pengobatan. Baik. Kalau yang kayak gini boleh nggak, Pak? Boleh. Apa dalilnya? Nah, ini kita sebutkan dalilnya. Ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dari Abdurrahman bin Tarfah bin Arfajah. Arfajah bin As'ad diceritakan di sini, anna jaddahu Arfajah ibn As'ad, bahwa kakek beliau yaitu Arfajah bin As'ad, quti'a anfuhu yaumal kilab, pada saat peristiwa perang Al-Kilab, hidungnya itu kepapras pedang. Masya Allah. Kok bisa, Pak, hidung kepapras pedang, Pak? Ya, itu hidung orang Arab ya, yang mancungnya kayak gitu. Jadi kalau kita mungkin ya beda lagi, yang kepapras bukan pedang, bukan hidungnya, tapi entah anggota badan yang lain, entah bibirnya atau apa gitu. Sehingga karena hidungnya mancung, maka saat ada pedang itu kepapras pedang. Fattakhadha anfan min warik. Akhirnya oleh Arfajah, hidung yang kepapras tadi, yang putus tadi, ditambal dengan al-warik, dengan tembaga, dengan apa ini? Dengan perak. Arwalik itu mata uang dirham, dengan perak. Jadi perak dilebur, dibuat bentuk hidung, terus ditempel di hidungnya. Fa'antana alai, tapi lukanya makin parah, sehingga antana alai, sampai membuat lukanya itu parah. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar menggunakan hidung dari emas, sehingga pengganti hidungnya ditambal dengan hidung palsu, yaitu emas. Maka hidungnya Arfajah itu hidung emas. Dan hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kondisi yang tidak normal, baik cacat, sakit atau kecelakaan, lalu dinormalkan, ini hukumnya boleh, dan itu dalam rangka pengobatan. Nah, ketika di situ tujuannya adalah untuk pengobatan, maka tidak terhitung, tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Kenapa tidak termasuk mengubah ciptaan Allah? Karena pengobatan itu menormalkan. Sementara mengubah ciptaan Allah itu tadi, kecantikan sudah normal, tadi kan, kondisi normal dipaksakan dengan tindakan tertentu lalu berubah secara permanen. Nah, dari sini mengubah bisa kita bagi menjadi dua ya. Mengubah yang sifatnya permanen. Kalau mengubah tidak permanen tidak masalah. Atau kita rinci sebenarnya. Mengubah, pertama, tidak permanen. Nah, kalau tidak permanen ini boleh. Contohnya apa, Pak? Ya banyak sekali. Pakai lipstik, pakai celak, pakai apa ini kalau di muka itu namanya? Pakai merah-merah di muka. Terus pakai apalagi di sini, pakai Masya Allah, satu muka itu harganya berapa itu yang ditempel di muka itu? 500.000 ada nggak itu? Ada pakai ini, kalau dia sudah masuk salon. Tapi itu semuanya tidak permanen. Misalnya hanya dipakai acara tertentu. Kalau yang seperti ini tidak permanen kayak gini boleh.
Sama halnya ketika kita pakai sabun, kita pakai pembersih apa, lalu terlihat cerah, gitu kan. Begitu lampu dimatikan gelap gulita, sama saja ya. Nah, yang kayak gini tidak permanen boleh. Yang kedua, mengubah yang sifatnya permanen. Nah, mengubah yang sifatnya permanen ini ada dua ya. Dari kondisi normal, ini agar makin cantik, agar makin indah. Nah, dari kondisi normal diubah secara permanen agar makin indah. Kalau seperti ini statusnya mengubah ciptaan Allah. Dan ini nggak boleh ya. Yang kedua, dari kondisi tidak normal. Nah, kalau dari kondisi tidak normal agar normal. Nah, kalau ini hukumnya boleh. Ini pengobatan. Dan untuk pengobatan hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan menyambung rambut karena dia sedang sakit? Nah, ini ada satu riwayat. Apa asilu? Ini ada riwayat hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Asma bintu Abi Bakar. Sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibnati asabat hal hasbah." Ya Rasulullah, putriku itu terkena penyakit hasbah. Hasbah itu penyakit apa, Pak? Di sini ada nggak penjelasannya? Ya, intinya kondisi sakit. Wahia batharatun humrun takhruju fil jasadi mutafarriqatan. Luka berwarna merah di kulit yang ketika keluar itu bercak-bercaknya berserakan di mana-mana. Ya. Akhirnya ketika terkena penyakit seperti ini, fammarraqa sya'ruha. Akhirnya rambutnya itu rontok. Rambut-rambut kepalanya itu rontok. Wa inni zawwajtuha, dan aku baru saja menikahkannya. Nah, ibunya ini takut. Nanti kalau putrinya seperti ini terus rambutnya rontok sehingga tidak kelihatan cantik, suaminya enggak terima. Padahal baru saja menikah. Afa asilu fihi, bolehkah saya sambung dengan rambut di kepalanya tadi? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-wasilata wal mustawsila wal mausula. Allah Ta'ala melaknat wanita yang nyambung rambut dan wanita yang disambung rambutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak menyetujuinya. Walaupun yang bersangkutan rambutnya banyak yang rontok. Baik. Artinya ya sudah, kalau memang itu karena rontok, itu normal karena sakit. Tapi tidak boleh itu jadi alasan rambutnya disambung. Coba sekarang saya bacakan keterangan di sini. Fammarqa ay minal muruq. Maknanya adalah kharaja sya'ruha min maudhihi. Rambutnya rontok, keluar dari tempatnya, maksudnya rontok. Fatamazzaqa wa taqatta'a, sehingga rambutnya itu berserakan. Akhirnya sang ibu melaporkan itu kepada Nabi SAW dan dia baru saja menikahkan putrinya.
wa hadza mimma yastad'i tazayyun wa tajammul, sehingga ibunya pingin putrinya itu tampil cantik. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah dia disambung rambutnya dengan bisya'rin musta'ar, dengan rambut pinjaman, rambut yang lain. Wa tuhimu anna dzalika min sya'riha, sehingga orang menyangka itu adalah rambutnya padahal itu bukan. Au anna sya'raha atwalu mimma huwa, atau kelihatan rambutnya itu lebih panjang daripada rambut aslinya. Fa ajabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul wasilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut. Wa hiya allati tasilu sya'raha aw sya'ra ghairiha bi sya'rin akhar, yaitu menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Wal mausulah, dan yang disambungkan yaitu wanita yang jadi konsumennya. Li'anna hadza kullahu min babil kadzib wazzur, karena ini termasuk di antara bentuk mengelabui fisik, sehingga seolah-olah kelihatan rambutnya bagus padahal itu sebenarnya rambut palsu. Wat tajammul bi taghyiril khilqah, dan bertandan dengan cara mengubah ciptaan Allah. Wa fihi ikhtiyalun 'alan nas, dan di situ menipu masyarakat. Nah, sehingga praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka Anda bisa lihat ilah larangan kenapa tidak boleh ketika kondisinya normal, agar kelihatan makin indah, kemudian dia diubah-ubah. Karena itu hakikatnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada berdandan yang lainnya. Kita mau bahas tentang hukmul khidab lin nisa wa sibghi asy-sya'ri. Hukum memakai celak dan memakai semir rambut. Al-khidab, keterangan An-Nawawi. Al-khidab, kata An-Nawawi, amma khidabul yadain war rijlain bil hina fa mustahabbun lil mutazawwijah minan nisa lil ahadits al masyhurah fihi. Memakai pacar dengan henna, al-hina, henna ya, di tangan atau di kaki, sehingga kuku-kukunya atau tangannya diukir. Hukumnya dianjurkan lil mutazawwijah minan nisa, bagi wanita yang sudah nikah. Anda perlu lihat, ini yang menyampaikan An-Nawawi yang beliau sampai meninggal dunia belum nikah. Yushiru ila ma rawahu Abu Dawud, dan apa yang disampaikan oleh An-Nawawi ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anna mura'atan sa'alat Aisyah, ada seorang wanita yang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an khidabil hina, mengenai hukum memakai henna untuk menghias tangan atau kaki. Faqalat la ba'sa bihi, kemudian Aisyah mengatakan enggak ada masalah. Walakinni akrahuhu, tapi aku tidak menyukainya, aku tidak memakainya. Lianna fa inna hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihahu, karena kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyukai aromanya. Ya, aroma seperti apa kita enggak tahu ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak menyukai aromanya, maka Aisyah tidak memakainya. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i. Bahasa lainnya begini, dandanan seorang istri itu ngikuti selera suami. Ada istri yang misalnya cemong-cemong ya, pakai bedak, habis pakai bedak pakai lipstik setebal 1 cm, Masya Allah. Habis itu pakai apa, begitu ketemu suaminya takut suaminya. Kamu siapa? Aku bojomu. Masa istri saya kayak gini? Begitu cuci muka ternyata beda. Nah, bisa jadi suaminya malah tidak menyukai yang kayak gitu. Aduh, jangan kayak gini lah, malah aku jadi takut. Wajahmu makin serem gara-gara dandananmu. Nah, dalam posisi itu ya, sebaiknya
istri kalaupun mau dandan, dia bisa ngikuti selera suami. Cukup kamu pakai ini saja, cukup pakai ini saja. Baik. Ada seorang wanita yang pernah dilamar oleh Utsman bin Affan. Lalu ibunya itu pesan, wahai putriku, ingat, parfum yang terbaik bagi wanita adalah air. Parfum yang terbaik itu air. Jadi maksud dari ibunya adalah kamu sering-sering mandi, sehingga aroma seger kulit itu parfum terbaik. Ya, tapi ini kan masalah pilihan. Sehingga misalnya wanita pakai parfum yang lain, masa pakai parfum air Pak Ustadz? Ya boleh-boleh saja. Parfum terbaik itu air. Kulit seger misalnya, kemudian dilihat oleh suaminya kelihatan seger, kok suaminya senang, sah-sah saja. Wa anha radhiyallahu anha qal, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, au ma'atim ra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin. Kata Aisyah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam tenda. Tiba-tiba ada seorang wanita, au ma'at min wara'i sitrin, dia menjulurkan tangannya dari balik tenda, dari balik kain tabir, biyadiha, dengan tangannya, afwan. Kitabun, sebuah tulisan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjulurkan tangannya dengan membawa sebuah tulisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak kelihatan ini siapa. Cuman ada tangan masuk bawa tulisan, tertutup dengan kain. Faqabadan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Wa qala, lalu beliau mengatakan, ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin. Ini tangan laki atau perempuan? Qalat bal yadu imra'atin. Lalu wanita itu mengatakan, ini tangan perempuan. Masya Allah, kaget. Ini ternyata tangan perempuan. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kanat imra'atan la ghayyarat azfaraki. Kalau emang tangan perempuan, harusnya kukunya itu dikasih warna, pakai kutek. Kalau ini perempuan, ya harusnya kukunya dikasih kutek, yakni bil hina, maksudnya adalah dengan menggunakan henna. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Selanjutnya, lakin la tusbigu azfaraha bima yatajammad 'alaiha wa yamna'u at-tahara. Tapi wanita tidak boleh menghias kukunya dengan sesuatu yang yatajammad 'alaiha, dengan sesuatu yang tidak bisa ditembus air. Ya, seperti cat. Sehingga ketika dia kering, keringnya itu di permukaan kayak cat. Wa yamna'u at-tahara, yang menghalangi wanita itu untuk bersuci. Selanjutnya, wa amma sibghul mar'ati sya'ra ra'siha. Adapun wanita menyemir rambutnya, fa in kana syaiban, kalau dia sudah beruban, fa innaha tusbighuhu bighairi sawad, maka silahkan disemir dengan menggunakan warna selain hitam, Li umumi nahyihi sallallahu alaihi wasallam anis sabghi bis sawad, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyemir dengan warna hitam. Jadi kalau sudah tua, efek yang nampak apa? Ya salah satunya rambutnya makin menyala, putih. Maka disemir, tapi jangan warna hitam. Qala al-Imam an-Nawawi fi Riyadhus Shalihin, kata An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab larangan seorang lelaki dan wanita untuk menyemir rambutnya dengan menggunakan warna hitam. Gak boleh. Dalam Al-Majmu' beliau mengatakan,
Wala farqa fil man'i minal khidab bis sawad baina rajul wal mar'ah. Hadza madhhabuna. Tidak dibedakan mengenai larangan menggunakan semir berwarna hitam, tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Artinya sama saja. Hadza madhhabuna, itulah pemahaman dalam mazhab kami. Baik. Adapun wanita yang rambutnya masih hitam disemir untuk menjadi warna yang lain, boleh nggak Pak? Ini istri rambutnya masih warna hitam, normal. Boleh nggak disemir dengan warna yang lain? Falladhi ara an hadza la yajuz. Jadi pendapat Syekh Dr. Al-Fauzan ini tidak boleh. An hadza la yajuz, ini tidak boleh. Li'annahu la da'iya ilaihi, karena tidak ada faktor pendorongnya, faktor alasannya. Li'anna as-sawada bin nisbati li sya'ri jamalun wa laysa tashwihan yahtaju ila taghyir. Karena hitam, rambut yang hitam itu jamalun, keindahan, sehingga bukan cacat, bukan suatu yang tidak normal. Yahtaju ila taghyirin, yang butuh untuk diubah. Maka kalau rambutnya sudah hitam, ya jangan disemir dengan warna yang lain. Wali anna fi dzalika tashabbuhan bil kafirat. Selain itu, dalam praktek ini terdapat unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Wallahu alam. Sehingga di sini beliau hafizahullah taala melarang menyemir rambut yang masih hitam untuk diubah menjadi warna yang lain. Nah, coba ya kita cari ada nggak Pak fatwa yang lain yang menjelaskan tentang itu. Nah. Coba kita carikan kalau di sini rata-rata yang tersedia ya, di beberapa fatwa adalah hukum menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam. Hukm muslim bagi sya'ri bil laun. Kalau di sini saya Fauzan menegaskan tidak boleh. Saya tidak ketemu yang lain. Tayyib, hukmu sibaghi sya'ri. Adanya kembali kepada hukum tadi ya, menggunakan semir berwarna hitam. Kalau di sini Ibnu Qayyim malah menyebutkan wa rukhisa fihi as-sibghu bis-sawad akharun wa rakhasa fihi as-sibghu bis-sawad akharun lil mar'ah tatazayyanu bihi li ba'liha duna rajul. Sebagian ulama membolehkan wanita untuk menggunakan semir hitam dalam rangka dandan di depan suaminya. Tapi ini tidak berlaku bagi laki-laki.
Wa hadza qaulu Ishaq bin Rahuyah. Ini pendapat Ishaq bin Rahuyah, karena beliau memandang bahwasanya larangan itu hanya berlaku bagi laki-laki. Sebagaimana wanita diperbolehkan untuk menggunakan henna di tangan atau kaki. Malam yujawwiz lirrijal, malam yujawwaz lirrijal, yang itu tidak boleh bagi laki-laki. Wallahu alam. Baik. Saya belum menemukan selain dari keterangan Syekh Fauzan dalam masalah ini. Jadi kalau ada rambut yang dalam kondisi normal hitam, ya, bolehkah disemir dengan warna yang lain untuk dandan? Nah, di sini kalau Syekh Fauzan kan dengan tegas mengatakan tidak boleh. Ada dua alasan yang boleh sampaikan. Pertama, tidak ada alasan untuk nyemir ke warna yang lain. Yang kedua, tasyabuh dengan orang kafir. Sehingga orang kafir rambut hitam diubah-ubah jadi biru, jadi oranye, jadi Masya Allah. Wallahu alam. Selanjutnya, wa yubahu lil mar'ah an tatahalla min adh-dhahabi wal fiddah. Boleh bagi perempuan untuk menggunakan perhiasan emas atau perak. Bima jarat bihil adah, sebagaimana kebiasaannya. Wa hadza bijma'il ulama, dan ini dengan kesepakatan ulama. Lakin la yajuzu laha an tadhhara khulliyaha lirrijal ghairil maharim. Tapi tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya di hadapan lelaki yang bukan mahram. Bal tasturuhu, tapi seharusnya dia tutup, terutama ketika dia keluar rumah. Wa ta'arrudu linadhari rijal ilaihi, atau dia akan dilihat oleh lelaki. Li'anna dzalika fitnah, karena ini bisa memicu fitnah. Jadi misalnya gelang, ya, kemudian gelang kaki tidak boleh ditampakkan. Wa qad nuhiyat an tusmi'ar rijal sauta khulliha alladhi fi rijliha tahta thiyab, fakaifa bil hulli dhahir. Dan wanita dilarang untuk sengaja membuat laki-laki mendengar suara apa Pak? Gelang kaki. Suara gelang yang ditaruh di kakinya. Cering, cering. Nah, bagel. Tahta thiyab, yang itu ketutup baju. Jadi wanita jangan melakukan seperti itu. Tapi kan cuma keluning-keluning saja. Iya. Dan itu tidak boleh. Fakaifa bil hulli dhahir. Bagaimana dengan jika itu tidak boleh, apalagi menampakkan bagian yang di situ ada perhiasannya. Jadi misalnya kalung, gelang, nah seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu alam. Jadi perhiasan wanita itu disimpan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna. Nah, di surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Sampaikan kepada wanita mukminah, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kehormatannya, wa la yubdina zinatahun, dan janganlah dia menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak darinya. Nah, perhiasan atau zina itu ada dua. Yang pertama adalah perhiasan lahiriah. Dan yang kedua, perhiasan batin. Kalau perhiasan lahir, perhiasan yang tampak, ini pakaian.
Karena pakaian itu bagian dari perhiasan. Sehingga ketika wanita dilarang untuk menampakkan perhiasannya, ya, terus pakaiannya gimana, kan juga perhiasan. Ya, kecuali illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Coba Anda lihat tadi ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ada kalimat illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak darinya. Nah, yang tampak darinya itu maksudnya adalah pakaiannya. Itu yang disebut dengan zina zahirah. Yang kedua adalah perhiasan batin. Zina batina di situ adalah badannya. Sehingga badan wanita tidak boleh ditampakkan. Dan biasanya badan wanita itu diiringi dengan perhiasan seperti anting, ya, terus gelang, kemudian gelang kaki, dan seterusnya. Nah, perhiasan yang lahir ini boleh ditampakkan, yang ini tidak boleh ditampakkan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya hari ini. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan Ustadz. Baik. Apakah diizinkan untuk membacakan pertanyaan Ustadz? Ditunggu sebentar. Ya Ustadz. Baik, silakan. Iya, Alhamdulillah Ustadz banyak pertanyaan yang masuk. Untuk sementara ini Ana bacakan yang dulu terkait dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan memakai yang tidak permanen, maksudnya berdandan, dapat terlihat oleh semua orang, baik yang mahram ataupun non-mahram. Misal pakai lipstik, pakai bedak, dan pensil alis, dan celak mata, dan sebagainya. Bagaimana menyikapi ini? Apakah ini diperbolehkan berdandan keluar rumah seorang wanita? Dan juga bagaimana hukumnya memakai cincin perhiasan untuk keluar rumah Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan. Taib. Mengenai dandan tadi sudah kita sebutkan bahwa ada yang sifatnya tidak permanen dan ada yang permanen. Yang tidak permanen, bolehkah kemudian dibawa keluar rumah, kemudian ditampilkan di depan banyak orang? Ya jelas tidak boleh. Kita bicara bolehnya adalah kebolehan dandannya, bukan kebolehan untuk memamerkannya. Dandan dengan pamer itu dua hal yang berbeda. Ya. Apakah boleh wanita berdandan memakai pakaian-pakaian yang terbuka di depan suaminya? Silahkan, boleh. Tapi ketika dipamerkan ya jelas tidak boleh, itu buka aurat. Terus kalau wajahnya ya sama kurang lebih semisal dengan itu. Sehingga wanita ketika keluar rumah itu tidak dandan. Kok bisa Pak? Apa dalilnya? Coba lihat hadis ini.
Nabi SAW pernah memberikan arahan ketika wanita mau ikut sholat di masjid. Coba, ini sholat di masjid ya. Ibadah di masjid itu tentu suasananya beda dengan di mall. Karena masjid tempat orang untuk mendekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, janganlah kalian melarang ima Allah, para hamba-hamba Allah yang perempuan, masajid Allah, untuk menuju masjid Allah. Jangan kalian larang istri kalian untuk ke masjid. Wal yakhrujna tafilatin, tapi hendaknya mereka keluar dalam kondisi tafilat. Hendaknya mereka keluar dalam kondisi tafilat. Apa yang dimaksud dengan wal yakhrujna tafilatin? Keluar dalam kondisi tafilat. Tafilat itu artinya hambar. Hambar maksudnya gimana Pak hambar itu? Tanpa rasa. Sehingga bukan semakin indah, tapi dibuat hambar. Tanpa rasa, tanpa aroma. Masya Allah. Kayak apa itu Pak Ustaz? Intinya gak dandan lah. Tidak dandan dan tidak pakai parfum. Maka wanita ketika keluar rumah dilarang untuk memakai parfum. Nah, jika yang seperti ini saja pada saat mereka mau berangkat ke masjid dilarang oleh Nabi SAW untuk dandan, apalagi untuk kegiatan yang tidak ibadah. Yang kita bahas tadi itu berkaitan dengan hukum berhias yang boleh dan yang tidak boleh, bukan hukum memamerkan perhiasan. Yang tidak permanen itu memang betul boleh, tapi bukan untuk dipamerkan. Sebagaimana pula yang permanen nggak boleh, baik dengan tujuan dipamerkan maupun tidak dipamerkan. Misalnya saya dandan yang permanen, mengubah ciptaan Allah. Misalnya hidung saya tak buat lebih mancung ya. Kemudian telinga saya tak buat lebih lebar. Terus ini tak kerik, saya kasih apa? Tapi tidak saya pamerkan. Boleh? Tidak boleh. Karena ini sifatnya permanen. Dan ini mengubah ciptaan Allah yang di situ ada nas dari Nabi SAW. Oleh karena itu wanita ketika keluar rumah ya hendaknya dia keluar dalam kondisi apa? Tafilatin. Coba kita bacakan di sini. Wal yakhrujna tafilatin. Di sini ada kalimat keterangan wal yakhrujna tafilatin ay ghaira mutatayyibatin wala mutabarrijatin bizina. Yang dimaksud keluar dalam kondisi tafilat adalah keluar dalam keadaan tidak berdandan dan tidak pakai parfum. Nah, begitu. Jadi kira-kira gimana Pak kalau saya berangkat kajian tapi penuh lipstik misalnya? Ya, cuci muka. Parfumnya masih menyengat. Kalau begitu mandi. Ganti baju yang parfumnya hambar. Nanti bau dong Pak. Silakan Anda gunakan obat anti bau badan. Tapi tidak beraroma. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya, Ana mahasiswa semester 8, insya Allah mau wisuda di bulan Oktober. Ketika wisuda, sebagian wanita bermake up. Qadarullah saya kuliah di kampus umum dan belum bercadar. Masih memakai masker ketika kuliah. Ketika saya kuliah tidak memakai bedak, namun saya memakai lipstik. Saya mau tanya apakah ketika wanita memakai lipstik mutlak haram hukumnya, dan apakah ketika saya wisuda nanti ada uzur untuk dapat berdandan? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Apalagi posisi Anda yang belum menikah, yang seharusnya lebih ketat dibandingkan yang sudah menikah, sehingga model-model dandanan tadi nggak berlaku lagi bagi yang belum menikah. Oleh karena itu dalam hal ini kami sampaikan kepada Anda ketika wisuda boleh tetap pakai masker ya dan tidak dandan.
Kalau misalnya Anda berada di kampus umum yang nanti akan dipanggil untuk ke depan, lalu oleh Pak Rektor dipindahkan kucir di tutup kepala, wisudawan dipindahkan sebagai tanda bahwa dia sudah lulus. Baik, maka mungkin Anda akan dilihat oleh banyak orang. Nah, terus gimana itu Pak kalau saya pakai masker? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nanti saya difoto. Nah, ketika sesi foto, mungkin foto kalau untuk foto keluarga, Anda bisa berada di tempat yang lain. Intinya, karena Anda belum menikah, jadi dandan untuk siapa? Pembahasan dandan tadi tentu saja adalah untuk berhias di depan suami. Tujuannya apa? Dalam rangka merekatkan rasa cinta keluarga. Kalau dandan di luar, itu menimbulkan fitnah lelaki yang bukan mahram, sehingga memicu terjadinya perbuatan dosa di luar. Oleh karena itu dalam hal ini kami sarankan Anda tidak perlu pakai lipstik, bahkan kalau bisa silakan pakai masker, dan tidak perlu berdandan untuk wisuda. Wisuda itu bukan udzur untuk dandan. Anda dandan setelah Anda nikah. Nanti begitu Anda menikah, di depan suami Anda dandan, silakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dicerahkan tentang donor mata. Saat ini qadarullah, Ana termasuk disarankan sangat kuat untuk transplant kornea mata. Tetapi sepertinya hukum dalam syariat Islam belum jelas, jadi Ana takut kepada perkara syubhat. Di Indonesia mengantri panjang donornya, dan di Bangladesh, dan begitu juga di USA. Mohon pencerahan Ustadz tentang donor mata ini, bagaimana dipandang dalam syariat Islam, apakah diperbolehkan? Jazakallah khairan. Jawaban pendeknya, saya sarankan kajian tentang donor kornea dan beberapa organ yang lain belum lama, mungkin ya kurang lebih 1 atau 2 pekan yang lalu sudah dibahas di ANB Channel. Nanti Anda bisa cari ya di YouTube ANB Channel donor kornea. Itu videonya ada. Coba kita carikan kayak mana Pak videonya itu Pak. Coba ANB Channel donor kornea. Nah, baik, seperti ini ya. Nanti Anda cari video ini. Insya Allah mudah-mudahan itu mewakili kalau Anda ingin melihat lebih dekat ini donor kornea dalam tinjauan syariat dan medis. Ini kajian yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Mata Kedokteran UGM, dan sempat juga ada salah satu pembicara dari USA, Profesor Dr. Yasin. Beliau menyampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian sesi terakhirnya saya, di situ ada penjelasan sisi syar'i tentang bagaimana hukum donor kornea. Saya bisa arahkan, coba Anda tonton video ini. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan tim ANB dan semua jemaah kajian sore ini. Amin. Walakum bimithlin. Ustadz, ada rencana operasi kantong mata karena mata turun, berendah atau berwiron karena faktor usia. Lalu operasi untuk perbaikan dengan tujuan agar terlihat bagus. Apakah ini termasuk merubah bentuk dari Allah? Jazakallah khairan Ustadz. Mohon pencerahannya. Itu normal atau tidak untuk orang yang seusia Anda? Jadi namanya orang tua itu kan kulit udah mulai keriput, kemudian pipi sudah mulai kayak gini kan, rata-rata seperti itu. Tapi itu normal, ya gimana lagi udah tua.
Ya kalau bisa dibuat kencang lagi, dinaikin dia. Nanti ngelembreh lagi, turun gini lagi, dinaikin lagi. Sudahlah, biarkan saja sesuai dengan posisi identitas. Maka mungkin ibu-ibu yang sudah usia sepuh, yang dia tidak ada ketertarikan untuk nikah lagi, misalnya kalau dia janda, atau suami juga tidak memperhatikan bagian itu, kalaupun masih punya suami, sehingga sama-sama saling memahami. Suami memahami istrinya seperti itu, sang istri juga dalam kondisi yang memang seperti itu keadaannya, ya sudah, dibiarkan saja. Selanjutnya lebih fokus untuk kegiatan yang lebih bersifat ketenangan batin. Maka seleranya itu diubah. Dulu seleranya adalah selera fisik, makan enak, jalan-jalan, kebahagiaan diukur dari situ. Sekarang diganti, seleranya selera batin. Gimana itu Pak? Kenikmatan batin dengan cara banyak bermunajat kepada Allah, dengerin kajian, kemudian apalagi membaca Al-Quran, lalu membaca buku-buku bermanfaat. Jadi kita pindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Dan itu butuh proses dan latihan. Kalau sudah di usia 60-an, 70-an, tapi masih mikir kenikmatan fisik saja, pengen jalan-jalan ke sini, pengen healing, pengen shopping, pengen touring, pengen mancing. Wah, ini nggak normal. Dia nggak sadar usia. Sehingga orang harus sudah mulai sadar usia. Nah, kalau demikian, ketika dia sudah mulai sadar usia, kayaknya udahlah kayak gini, saya biarin aja. Saya lebih fokus di bagian ini, lebih fokus di bagian ini. Alhamdulillah. Dengan cara demikian, Anda akan menjadi seorang wanita yang solihah di akhir hayatnya. Yang laki-laki juga sama. Sudahlah Pak, sudah nggak perlu mikir lagi yang macam-macam, pengen ini. Sudah sadar usia. Maka lebih fokus untuk bekal setelah dia kembali kepada Allah untuk selamanya. Nah, dengan demikian dia akan lebih fokus untuk ibadah, mengubah kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, apakah kita boleh memakai pakaian yang dibordir, yang dihias, dan apakah wanita di atas 50 yang belum menikah boleh memakai pakaian tersebut? Wanita di atas berapa? 50 tahun. Iya. Ya. Dan apakah yang kita bordir itu termasuk kepada berhias atau berdandan Ustadz? Jazakallah khairan. Nah. Jadi kata kuncinya gini. Bisa nggak pakaian wanita itu tidak membuat dia makin cantik gitu ya? Kalau dia nggak pakai kayak gitu, biasa aja. Begitu dia pakai kayak gitu, Masya Allah, makin menawan. Meskipun pakaian itu menutup aurat, tapi gara-gara pakaian itu jadi kelihatan makin cantik. Jika demikian, tidak boleh digunakan. Jadi misalnya rumbai-rumbai apa begitu kan, sehingga membuat orang jadi makin terkesan, makin mengundang orang untuk ingin memandang. Itu yang jadi alasan. Tadi sudah kita sampaikan, wanita itu keluar rumah dalam kondisi hambar. Anda bisa ngukur apa sih yang dimaksud hambar itu? Tidak membuat orang tertarik untuk melihat. Tidak membuat orang tertarik untuk melihat, itulah hambar. Baik dari sisi penampilan wajah, dari sisi aroma, termasuk dari pakaian. Kalau dia dengan berpakaian seperti itu, misalnya ada batik-batik apa, bunga-bunga apa yang membuat orang makin tertarik melihat, ya sebaiknya jangan digunakan keluar rumah. Itu dipakai di dalam rumah. Saya nggak tahu bordir seperti apa yang membuat lebih menarik untuk dipandang. Kalau bordir yang ringan, yang dan sewarna dengan warna kain, sama-sama hitam misalnya, mungkin tidak begitu mencolok. Tapi kalau bordirnya bordir yang berat, jadi kelihatan lebih indah, nah kami sarankan
sebaiknya jangan gunakan yang seperti itu. Mohon maaf ya, bahasa lelaki, siapapun wanita yang bercadar, lelaki tidak tahu ini usianya berapa. Ya kecuali kalau kelihatan menonjol banget. Wah ini jelas sudah tua ini. Jelas sudah tua, itu akan kelihatan. Tapi kalau dia dalam posisi misalnya badannya masih tegak, tidak bongkok, kemudian apalagi misalnya suasana keriputnya belum kelihatan di tangan, atau orang nggak bakalan tahu ini usia berapa. Orang nggak bakalan tahu. Cecer antara seorang ibu dengan anak yang sama-sama cadaran, itu dikiranya saudaranya. Nah, ketika salah satunya berpenampilan lebih indah, saya boleh sebut misalnya cadar tertentu Pak Ustadz. Cadarnya yang kayak gini, apa namanya? Cadar butterfly ya. Yang itu makin menawan, makin indah dipandang orang. Ya janganlah. Ini jadinya bukan menyembunyikan keindahan, tapi malah pamer keindahan. Orangnya sih biasa saja, ketika dia pakai itu makin indah. Nah ini yang gak boleh. Sehingga walaupun Anda sudah berusia 50 tahun, apalagi tadi disebutkan belum menikah, dan berpakaian kayak gitu kok membuat Anda makin menawan dilihat orang, kami sarankan sebaiknya Anda ganti pakaian yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memakai pensil alis, apakah itu dibolehkan atau tidak dibolehkan mutlak? Karena alis ana rontok dan tidak beraturan. Jadi bagian-bagian yang tidak ada rambutnya ditutup pakai pensil alis. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Dia tidak permanen ya pensil alisnya? Tidak Ustadz. Ya insya Allah tidak masalah. Apabila itu tidak permanen, tidak masalah. Artinya sama seperti lipstik. Bibirnya misalnya agak hitam, terus dikasih lipstik biar kelihatan lebih merah. Nah, tapi tidak permanen. Cuman tidak dipamerkan ya. Tidak dipamerkan. Kalau dipamerkan ya apapun itu tidak boleh. Sehingga wanita ini pakai lipstik biar bibirnya kelihatan lebih menawan karena sebelumnya hitam. Tapi ketika cuci muka udah hilang. Insya Allah sebagaimana celak, sebagaimana lipstik, sebagaimana alis pakai pensil alis, jika tidak permanen hukumnya boleh. Baik. Ini coba ada seorang ibu yang beliau katanya juara dalam lomba tahfidz di usia 80 tahun. Baik, semoga bisa jadi motivasi bagi yang lain. Terkadang ketika seseorang itu, beliau di usia sudah 80-an katanya, namanya as-sami'ah. Sami'ah itu artinya wanita pendengar. Sesuai namanya. Ada yang menyebutkan beliau itu buta, lalu menghafal Quran di usia sudah agak tua, 60-an ke atas, baru mulai menghafal Quran dengan cara mendengar sampai akhirnya beliau hafal. Tapi saya berita detailnya nggak tahu, cuman beliau hafal Quran di usia sudah sepuh dan suaranya masih seger seperti itu, enak didengar walaupun sudah tua. Dan beliau termasuk yang mendapatkan penghargaan karena menghafal Quran di usia yang sudah senja. Anda yang mungkin banyak waktu kosong,
karena sudah tidak banyak urusan. Di rumah suami juga sudah tidak perlu banyak diurusi. Atau bahkan yang sudah tidak bersuami punya banyak kesempatan untuk mengisi waktunya dengan banyak menghafal Quran. Ya tentu saja tahap awalnya adalah memperbaiki bacaan dulu, lalu setelah itu menambah jumlah hafalan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pasien kanker, sudah melewati kemoterapi yang membuat wajah menjadi kusam, timbul banyak flek. Suami menganjurkan agar perawatan dengan ke klinik kecantikan, skincare perawatan. Bagaimana Ustadz, apakah boleh karena suami yang menganjurkan? Mungkin maksudnya juga dengan melaser flek-flek di wajah untuk dihilangkan Ustadz. Jazakallah khairan, mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Insya Allah boleh. Karena Anda dalam hal ini sedang dalam keadaan tidak normal, disebabkan karena sakit, lalu diobati dengan cara dihilangkan pakai laser tadi, tidak masalah. Jadi pengobatan laser tidak dilarang ya. Seperti sunat pakai laser, kemudian apalagi operasi pakai laser, tapi tujuannya untuk pengobatan. Kalau untuk kecantikan pakai laser, tidak boleh. Nah, kasusnya seperti yang Anda alami, Anda mengalami keadaan tidak normal. Karena pengaruh dari kemo tadi, muncul wajah jadi banyak fleknya, atau wajahnya jadi kurang bagus dipandang. Maka insya Allah boleh dinormalkan walaupun dengan menggunakan laser. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan singkat dan Ana mencoba menggabungkan. Ustadz, apa hukumnya menghilangkan tato? Ana bertato sudah bertobat dan apakah harus dihilangkan? Dan yang kedua, gigi Ana sudah darurat dan berlobang. Ada keinginan untuk implan agar tidak kempot di pipinya. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khairan. Baik. Bedakan antara tobat dan konsekuensi tobat. Mereka yang bertato melakukan dosa besar dan dia harus tobat. Inti tobat adalah menyesal. Dia menyesal, dia merasa bersalah, mohon ampun kepada Allah. Itu inti tobat. Lalu ada konsekuensi tobat. Konsekuensi tobat berarti menjalankan sesuatu sebagai konsekuensi dari penyesalannya. Terus apa bentuk konsekuensi tobat ketika bertato? Dia hilangkan tatonya. Caranya gimana? Caranya silakan Anda hilangkan tato tanpa harus membuka aurat di hadapan lelaki yang bukan mahram. Satu. Yang kedua, dan tidak memberikan madarat bagi Anda. Misalnya dengan menggunakan teknologi penghilang tato, tato bisa hilang dan tidak membekas, tidak meninggalkan bekas yang parah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau memberi madarat, Pak, ini kalau saya hilangkan, ya mungkin saya akan mengalami infeksi parah. Saya pernah punya jamaah, beliau pengamen jalanan, dan badannya bertato. Tatonya itu ada di lengan. Terus tobat, lalu beliau rajin sholat, rajin ibadah, ikut kajian. Kemudian dia ingin menghilangkan tatonya. Nah, dia menghilangkan tato pakai cara konvensional. Jadi ini dikasih obat apa itu sampai membuat lengannya ini melepuh, rusak, bernanah. Sampai akhirnya dia demam dan gak bisa ke masjid. Saya jenguk ke rumahnya itu, Masya Allah. Mas, kenapa gak tanya dulu? Ya saya sudah gak betah, pengen ngilangin tato saya. Karena dia pengen bertobat. Nah itu contoh menghilangkan tato tapi menimbulkan efek yang membahayakan bagi badan. Kalau seperti itu, Anda sebaiknya menunda untuk menghilangkan tatonya, sehingga konsekuensi tobat boleh ditunda. Kalau tobatnya nggak boleh ditunda, begitu dia tahu kalau ini salah, segera tobat. Tapi konsekuensi tobat boleh ditunda. Jika tidak sampai memberikan madarat bagi dirinya, maka konsekuensi tobat bisa dilakukan. Tapi kalau itu bisa menimbulkan madarat kayak tadi, gimana Pak? Saya nggak sanggup untuk menghilangkan tato ini. Ya sudah, kalau demikian, misalnya tato di muka ya,
Ada orang bertato di muka, itu gimana cara menghilangkannya itu? Kalau pakai laser, wah itu bisa berbahaya bagi mukanya, nanti rusak mukanya. Ya, mungkin dia bisa tunda. Kayak misalnya Mike Tyson itu punya tato ya di muka. Beliau setelah masuk Islam, tatonya tadi belum dihilangin. Karena itu mungkin cukup beresiko. Nah, dalam posisi itu, insya Allah tidak masalah jika bentuknya menunda konsekuensi taubat. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang gigi Ustadz, implan Baik. gigi. Implan gigi, jika giginya copot, hilang, terus diganti gigi palsu boleh. Karena itu pengobatan. Orang kan normal ketika dia punya gigi yang lengkap. Gara-gara giginya hilang, jadi kempot atau lubang di tengah, maka giginya boleh ditambal dengan gigi palsu. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan hadis tentang dilarangnya mengecat rambut warna hitam karena orang tua Ana masih menyemir rambut dengan warna hitam. Khawatir melukai perasaannya untuk disampaikan. Mohon pencerahan Ustadz bagaimana mengatakan kepada orang tua Ana yang masih mengecat rambut dengan warna hitam. Baik. Tentang hukum mengecat rambut dengan warna hitam. Nah, sekarang coba kita bacakan. Bagus sekali kalau ini disampaikan kepada mereka yang mungkin belum tahu ilmunya. Setelah diberitahu, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Kalau disampaikan langsung, mungkin beliau tidak terima. Tapi kita sampaikan dalam bentuk dalil. Ini ya. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, itu didatangkan menghadap Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Wa ra'suhu wa lihyatuhu katsagama bayadan. Rambut kepalanya, jenggotnya itu seperti burung merpati putih. Jadi putih semua. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in, ubah warna uban ini dengan benda yang lain, dengan dengan henna atau dengan semir. Wajtanibus sawad, tapi jauhi warna hitam. Ubah uban ini dengan semir, tapi jauhi warna hitam. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bis sawad kahawasilil hamam. Akan ada sekelompok orang yang mereka menyemir rambutnya dengan menggunakan warna hitam fi akhiriz zaman, dan itu terjadi di akhir zaman. Kahawasilil hamam, seperti temboloknya burung. Ya, hitam semua temboloknya burung itu. Sehingga yang rambutnya itu sebenarnya rambut putih, beruban, tapi disemir warna hitam, jadi seperti tembolok burung. Ya, jadi Anda lihat ya, burung dara, temboloknya itu kan hitam semua, yang warnanya warna hitam. Lalu Nabi SAW memberikan ancaman, la yarihuna raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Loh. Jadi nggak main-main ini. Menggunakan warna hitam untuk semir itu dilarang keras oleh Nabi SAW. Mereka tidak mencium bau surga. Masya Allah. Oleh karena itu, dan hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya, dari sini kita bisa lihat bahwa menyemir dengan menggunakan warna hitam hukumnya haram. Walaupun ada juga yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi yang benar di sini, wa yahrumu khidabuhu bisawad 'alal ashah. Haram untuk menyemir dengan menggunakan warna hitam menurut pendapat yang lebih sahih. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ustadz, ulang pertanyaannya.
Ahsanallahulaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana jika operasi seperti daging tumbuh kecil-kecil di wajah tidak sakit, namun wajah menjadi tidak normal karena makin banyak, apalagi bertambah usia makin banyak. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, insya Allah tidak masalah. Kalau kasusnya seperti yang tadi disebutkan, tumbuh daging-daging kecil-kecil di wajah, kemudian dioperasi, dihilangkan pakai laser atau diiris kecil, lepas, boleh. Termasuk termasuk tai lalat. Itu dalam sebagian fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, beliau membolehkan untuk dihilangkan. Sehingga tai lalatnya terlalu banyak, terus dihilangkan, boleh. Karena itu masuk kategori pengobatan dan bukan sebatas kecantikan. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.